Kembali lagi pemirsa di Metro Plus Siang dan masih bersama Dokter Ani, di mana kita masih berbicara mengenai disleksia. Nah, ini sangat menarik sekali karena sebagai orang tua mungkin kita agak deg-degan nih kalau wah anak kita udah bisa belajar atau membaca atau menulis kok ada yang lambat, ada yang cepat. Nah, kita kembali lagi mengenai karir nih. Tadi dokter sempat berbicara bahwa tokoh-tokoh ternama dan ditegaskan yang ganteng ya, Andrea yang ganteng, Tom Cruise katanya. Winston Churchill juga ya. Winston Churchill ada, lalu Steve Jobs. Disney, iya. Nah sekarang kita sebagai orang tua gitu, di saat kita sudah tahu bahwa anak kita mengalami disleksia, adakah suatu bimbingan gitu ya bahwa oh sebaiknya mengejar karir yang mungkin diarahkan ke yang tadi tidak terlalu akademis, tidak mengandalkan baca tulis yang terlalu banyak. Oke. Jadi begini, sebenarnya di Indonesia ini sudah ada namanya Asosiasi Disleksia Indonesia. Ya. Ya, itu berdirinya tahun 2009 dan sebenarnya kemana aja Asosiasi Disleksia Indonesia sudah kemana-mana ya. Bahkan pada tahun 2016 ini ketuanya adalah Dr. Kristiantini Dewi. Beliau domisili di Bandung dan beliau kebetulan dokter anak. Dia sangat concern sekali kepada disleksia dan pada tahun kemarin, 4 tahun ini, beliau sempat presentasi ya di Yokohama, mewakili Indonesia bahkan ya. Nah, sebenarnya Asosiasi Disleksia ini adalah ada lagi grup orang tua yang anaknya disleksia, namanya Dyslexia Parents Group, ada di Jakarta juga. Dan ini biasanya kita dengan kelompok ini kita saling sharing ya, kemana sih kalau saya punya anak disleksia, saya harus bagaimana gitu ya. Sebenarnya prinsipnya adalah begitu kita tahu anak kita kayaknya kok ada ya kriteria itu ya, kita mesti kemana gitu ya. Biasanya pertama kali itu guru harus paham betul ya, karena kita melibatkan guru dan orang tua. Setelah kita tahu bahwa dia disleksia, diagnosa tegak, biasanya kita lakukan tes IQ. Karena gold standar disleksia itu berdasarkan tes IQ. Nah, tes IQ itu sebenarnya IQ itu ada dua ya, ada IQ verbal dan IQ performa. Pada anak-anak disleksia biasanya selain dia jumlah total IQ-nya biasanya normal, bahkan normal tinggi, kalau anak disleksia itu gap antara verbal dan performa itu cukup jauh. Bisa sampai lebih dari 10 digit. Ya, berarti kita pastikan ini kayaknya disleksia. Nah, data tes IQ tadi sebagai data awal, kemudian kita berusaha untuk mapping atau pemetaan ya. Bisa datang ke mana saja, boleh ke psikolog bisa, ke dokter rehab bisa, ke dokter anak yang memang betul-betul berkecimpung dalam anak berkebutuhan khusus ya terutama ya. Kemudian dari situ kita mapping, kita lihat area mana sebenarnya yang paling kelemahan gitu. Ini tadi dokter sempat menyebutkan guru-guru. Ini kan lumayan ini ya, dalam arti kalau guru itu tidak mengetahui mengenai disleksia, kadang-kadang kan jadi stres sendiri ya. Kadang-kadang sebenarnya dia either dimarahin sama gurunya. Nah ini gimana cara penyuluhan ke guru-guru itu untuk memberitahukan? Iya, jadi kita sebenarnya sudah pernah kayak public awareness ya, kita bikin kesadaran masyarakat apa sih sebenarnya disleksia ya, terutama ke guru-guru ya, karena guru merupakan yang lini terdepan ya yang menghadapi anak-anak ini. Nah, guru-guru ini biasanya memang kalau kayak saya pernah dengar kurikulum dari guru ya, memang dia diajarkan, tapi bukan sesuatu yang spesifik, yang benar-benar paham betul. Nah, ini sebenarnya kita pingin ya ada yang pembuat kebijakan ya, yang benar sosialisasi ke guru-guru. Apa sih sebenarnya disleksia itu ya, dan guru-guru bagaimana menanganinya, karena guru kasihan juga gitu ya, kayaknya ada yang salah ini sama anak ini, tapi cukup pandai dia dalam hal tertentu gitu ya. Jadi itu kita bikin kayak public awareness yang kemarin tahun ini kita juga sempat diajarkan di Jakarta. Nah, nanti berikutnya mungkin September ya kita mau adakan lagi seperti kita kesadaran untuk masyarakat lah, masyarakat awam gitu. Dok, dari informasi yang kami dapatkan gitu, katanya kalau anak disleksia yang laki-laki gitu ya, yang laki-laki lebih agresif gitu katanya. Apakah ini juga karena mungkin guru yang tidak kemudian mengetahui misalnya kemudian mereka berperilaku seperti itu, atau mungkin ternyata sebenarnya nggak laki-laki aja, perempuan juga tuh sebenarnya meng-encounter ataupun juga menjawab mitos ini seperti apa sih, Dok? Jadi memang kalau dari insidennya memang laki-laki lebih banyak ya ada disleksia. Berapa persen tuh? Kalau bisa 1:2. Ada alasannya dok kenapa laki-laki lebih? Saya belum pernah baca ya kenapa laki-laki lebih banyak ya. Tapi biasanya begini, jadi kalau anak-anak disleksia itu kadang-kadang tidak berdiri sendiri.
Maksudnya itu tidak serta-merta hanya disleksia saja. Karena ada penyerta yang lain, seperti anak dengan hiperaktif ya, attention deficit hyperactive disorder. Ada juga melekat pada disleksia, ada juga anak-anak yang gifted. Nah, anak-anak yang dengan penyerta yang lain ini yang membuat dia akhirnya itu seperti dalam tanda kutip kayak anak nakal gitu ya, dilabel kayaknya dia nggak pernah duduk tuh di kelas, suka muter-muter gangguin temennya gitu. Padahal sebenarnya kesulitan dia adalah dia tidak paham apa yang diterangkan bu guru gitu. Makanya kalau remediasi itu anak-anak ini tidak boleh duduk di belakang dengan teman-temannya yang rame juga gitu ya, tapi harusnya di depan, dan dia itu harus depan bu guru. Dan kalau idealnya sih satu kelas sih satu guru 5-7 murid ya gitu. Dan guru sendiri sebenarnya harus punya namanya IEP. IEP itu adalah Individual Educational Program. Jadi guru harus membuat sebenarnya anak ini tidak boleh dibandingkan dengan anak temannya, tapi harus dibandingkan dengan dia sendiri gitu ya. Baiklah, terima kasih banyak dokter, karena waktu juga ini sangat menarik sekali gitu ya. Namun waktu juga yang harus bisa. Terima kasih dokter.